tapi kok dinikahkan sedangkan identitas tidak ada. Itu kan tidak benar itu. Nah, itu sudah menyalahi hukum itu. Selamat sore Tribuners, bersama saya Tria Wulandari. Inilah update berita terkini yang dilaporkan langsung reporter Tribun Network dari lapangan. Bang, bisa dijelaskan terkait klarifikasi yang akan disampaikan terkait kasus ini, Bang? Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera kita semua. Hari ini kami hadir, kami selaku penasihat hukum dari saudari Ahnaf Arafid atau yang lagi viral ini namanya Erayani. Saya mewakili tim penasihat hukum, salah satunya ada saudari Imeng. Di sini kami perkenalkan, di sini ada di samping saya adik kandung dari Erayani, Ahnaf Arafid. Ini ada adik kandungnya di bawah dia. Di sebelah adik kandungnya ada orang tua kandung, ibu kandung dari Erayani. Nah, mereka ini datang dari Lahat 2 hari yang lalu. Kita baru bertemu hari ini. Hari ini kita akan meluruskan statement atau berita yang beredar di media massa. Pertama, kami akan menyampaikan bahwa pemberitaan selama ini yang beredar terkait laporan saudari NA, baru-baru ini dia ada membuat laporan di Polresta Jambi terkait penipuan uang senilai kurang lebih 300 juta. Terhadap laporan tersebut, kami menanggapinya sepanjang laporan itu bisa dibuktikan dengan bukti-bukti yang ada, silahkan saja. Untuk laporan itu sendiri, kami juga tim penasihat hukum dari Erayani sangat siap untuk menunggu proses hukumnya. Itu yang pertama. Yang kedua, kami juga akan menyanggah pemberitaan yang beredar selama ini bahwa sekitar 4 bulan saudari NA itu disekap di kediaman saudari Erayani di Lahat. Dapat kami sampaikan di sini pada rekan-rekan media. Di sini ada ibu kandungnya langsung dan adik kandungnya. Selama 4 bulan saudari NA itu di Lahat. Itu tidak ada disekap. Saudari NA itu di sana. Dia di sana itu berlibur, bisa jalan-jalan ke mall, bahkan sampai ke Palembang ya Bu ya, sampai ke Palembang juga jalan-jalan, sampai dia juga ikut berkaraoke di kamarnya Erayani. Jadi kita bingung kalau ada bahasa penyekapan yang bagaimana. Setahu saya kalau penyekapan itu nggak bisa keluar-keluar, nggak ada main-main ke mall, tidak ada karaoke. Nah itu yang harus kami luruskan, itu tidak benar pemberitaan itu. Karena ibu kandungnya sendiri menyaksikan bahwa saudari Erayani dan saudari NA tersebut di sana dia bebas keluar kemanapun, bahkan sampai main-main ke mall. Nanti ada juga foto-fotonya akan kami perlihatkan juga kepada rekan-rekan media. Kemudian yang tak kalah penting juga, sejak masalah ini viral di media sosial, di bulan Juni ya, sekira bulan Juni ya, sekira bulan Juni, saudari NA ini ada memposting di media sosial, di Twitter pada saat itu awalnya di Twitter, bahwa di dalam postingan itu menyebutkan saudari Tia ini sebagai pencuri. Dia dituduh mencuri tas milik saudari NA. Nah, terhadap pemberitaan itu, saudari NA ini di lingkungan kerjanya itu sudah mulai dikucilkan, bahkan mungkin ada penarikan dari tempat kerjanya. Bukan hanya di tempat kerja, di tempat tinggal pun sekarang saudari Tia ini nggak berani keluar, takut, malu, seolah-olah orang menuduh bahwa itu benar gitu. Nah, terhadap postingan tersebut kami juga dalam
waktu dekat kami akan melakukan mungkin akan melakukan upaya hukum untuk melaporkan perbuatan saudari NA tersebut. Nah, untuk sementara itu dulu. Ada lagi yang mau disampaikan dari ibu? Ini statement dari orang tua. Oh boleh. Ya, sampaikan. Bu, bisa disampaikan tanggapannya terkait kasus yang selama ini beredar, Bu? Apa yang mau disampaikan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ibu kandung Erayani, nama saya Suryani, bertempat tinggal di Kota Langan, Kabupaten Langan. Saya tahu masalah Rara ini, Rara kan panggil aja Rara ini di waktu viral inilah yang tahu masalah-masalah yang waktu di viral ini. Sebelum saya mendengar di viral atau melihat di viral, saya sempat ke rumah orang tuanya Yuni Nur Aini, NA. Saya ke sana datang etikat baik untuk meminta maaf. Terus saya mau tahu kan apa kebenaran yang sebenarnya. Terus saya ke sana. Pertama saya ke sana sama adik saya, sama adik ipar, sama anak saya, adiknya Atia. Nah, waktu saya ke sana, saya datang baik-baik. Saya ucapkan Assalamualaikum. Enggak dijawab-jawab. Saya tunggu berapa menit. Assalamualaikum lagi. Enggak juga dijawab-jawab. Terus ada yang keluar, tapi bukan ibunya. Waalaikumsalam. Terus saya bilang, mana orang tua Yuni? Kami dari orang tua Rara mau datang ke sini, mau minta maaf dan ingin mendengar penjelasan apa yang sebenarnya terjadi. Terus keluarlah orang tua Yuni tadi. Dia bilang, Bu, ini ibu orang tuanya Rara. Ya, saya bilang, saya memang orang tua kandung si Rara, tapi Rara dari kecil diadopsi, diambil oleh kakak saya, ibu angkat kata Rara itu. Dari kecil memang nggak tinggal sama saya dia. Nah, terus saya bilang sama ibunya si Yuni itu, Bu, saya minta maaf, kami pihak keluarga tidak tahu menau masalah ini, Bu. Terus dia bilang, masa nggak tahu ibu, katanya. Kan sekarang katanya nih Rara sama ini bahasa Palembang apa kan? Ya apa, Bu? Apa, Bu? Rara sama Yuni udah menikah siri lah, bilang saya. Nikah, sedangkan Rara sama Yuni itu perempuan sama perempuan, masa dinikahkan? Itu kan hukumnya haram, saya bilang. Terus yang waktu mau menikah tadi, Rara ada ngasih identitas, enggak ada, Bu. Nah, masa enggak ada identitas bisa dinikahkan? Saya bilang, ya Bu, karena identitas Rara belum selesai, dia bilang, masih dicapil. Nah, kalau masih dicapil, jangan dulu dinikahkan. Nah, sedangkan kita mau menikahkan anak itu kan harus jelas siapa sebenarnya yang calon tadi, benar nggak? Nah, terus identitasnya lengkap atau tidak, apalagi mau menikah, kan mau ngurus NA, itu harus ada identitas. Tapi kok dinikahkan sedangkan identitas tidak ada? Itu kan tidak benar itu. Nah, itu sudah menyalahi hukum itu. Ini terus orang tuanya menyetujui, omnya menyetujui, pihak keluarga sana menyetujui dia menikah, terus Pak RT, terus dia bilang apa itu yang menikahkan itu, ya kok dinikahkan, saya bilang. Ya Bu, biar nggak ada identitas, kata Ustadz boleh menikah. Ustadz mana yang bilang boleh menikah nggak ada identitas, saya bilang. Ustadz mana Ustadznya, saya bilang. Saya kan sempat berdebat sama orang tua Yuni itu, sama keluarga Yuni.
Ya karena editor nggak ada, dia bilang ya kami nikahkan aja katanya. Terus karena katanya ini udah nyebar kemana-mana, udah prawedding, udah ngurus apa itu resepsi. Nah terus saya bilang, nah itu masih salah ibu, salah keluarga ibu. Kenapa mau menikahkan anak tidak ada identitas, terus nggak ada ini berita ke kami, saya bilang gitu. Karena itu mendadak Bu, dia bilang. Terus saya bilang, si Rara ini sudah berapa lama di sini sebelum menikah? Udah 2 minggu Bu, dia bilang gitu. Nah, waktu 2 minggu itu, ibu enggak tahu si Rara itu perempuan atau laki-laki. Ya saya sempat ragu Bu, dia bilang, orang tua Yuni bilang ke saya sempat ragu Bu, si Erayani itu perempuan atau laki-laki. Terus ya karena kami udah malu sama tetangga bilang mau menikah, dia berdua, dia bilang terus ya kami nikahkan aja, dia bilang nikah siri katanya. Terus saya bilang itu masih kesalahan ibu, keluarga ibu menikahkan gak ada identitas, saya bilang itu kesalahan ibu itu. Lagi menikahkan menurut agama itu haram, dosa yang paling besar. Ibu kan ngerti agama, ibu kan pintar agama, ibu kan menguasai agama, saya bilang iya, dia bilang gitu. Nah terus dia bilang, nah Bu setelah Rara menikah sama Yuni, ibu ada nggak curiga? Saya bilang gitu. Iya ada, katanya. Ada, saya bilang. Si Rara itu kalau mandi pakai baju, nggak lepas. Kan. Nah kalau ibu udah curiga, kenapa ibu nggak tegur langsung? Apa ibu tanya si Rara, kamu itu mencurigakan, kok mandi nggak pakai, nggak ini pakai baju kamu mandi. Nah, terus ibu tahu si Rara itu mandi pakai baju, berarti ibu ngintip, saya bilang kan. Nah berarti ibu ngintip, di sana ibu sudah salah, ibu ngintip orang mandi, benar nggak? Nah jadi dia bilang, nah udah ya masalah menikah itu. Terus dia bilang, Bu katanya kan sebelum menikah, waktu mau menikah kan udah minta izin katanya. Dibilangnya udah minta izin sama adik Tia, sama tante Iinya, sama adik Dendinya. Dia bilang setuju, dia bilang adik Tia, Dendi sama tante Iinya. Sebenarnya tidak ada itu. Kami tidak tahu kalau si Rara itu udah menikah sama si Yuni. Enggak benar itu, enggak benar. Enggak pernah dia, apalagi pesian, enggak pernah. Enggak nian, sumpah demi Allah, enggak pernah nian. Nah, terus udah ngomong masalah pernikahan itu, nah saya bilang, Bu, mana ustadznya yang mau menikahkan, yang menikahkan tadi? Mana yang menikahkan Rara tadi? Dia bilang ya udah didatangi semua, udah datang banyak orang-orang di sana, semuanya Bu datang semua. Terus ibunya bilang, ini katanya nih Ibu Rara, waktu pernah Yuni ke Lahat, pernah, saya bilang kan, pernah Yuni ke Lahat waktu itu bulan 12, awal, bulan 12 tanggal 2 atau tanggal 4 gitu, awal pokoknya. Nah waktu itu Yuni ke rumah ibu angkatnya, kakak saya. Terus waktu itu saya ke tempat ibu angkatnya si Rara itu, ketemulah sama si Rara. Nah dikenalkan oleh Rara, Mah kenal ke, ini kawan Rara, Yuni dari Jambi. Oh kata ibu bilang kawan, ya kawan dari Jambi. Terus saya bilang, bahasa Palembang baik gitu guyon sama Rara, kau nih awalnya tua, awalnya dewasa, cobalah. Gue pikir lah anak laki lagi. Depan Yuni itu aku ngomong, laki lah lagi. Biar mama nih dapat menantu, dapat cucu, kata mama. Mumpung mama masih hidup, masih sehat, bilang mama mau sama orang, mah, kaget lah, kerja dulu mah. Mikir ke nikah tuh, kaget baik. Aduh Yuni waktu itu. Nah, enggak mungkin kan? Si Yuni diam si Yuni itu. Nah, terus saya bilang juga sama
orang tua Yuni. Oh gitu ya. Jadi Bu katanya nggak dikenalkan si Rara sebagai istrinya si Yuni. Oh, Ibu nggak mungkin lah dibilang dikenalkan itu si Yuni itu istrinya Rara. Kan Rara itu perempuan, Yuni perempuan. Masa dibilang mengenalkan sama keluarga itu istrinya? Kan nggak masuk hukum akal, saya bilang gitu. Oh, kata Ibu Yuni, jadi Rara memperkenalkan sebagai temannya, bukan istrinya. Iya benar, saya bilang. Benar, sebagai temannya, bukan istrinya. Oh gitu ya, katanya. Oh gitu berarti Rara. Nah, terus waktu Ibu si Yuni bilang juga, ada nggak waktu itu katanya Ibu ngantar adiknya si Rara ke bandara Palembang? Ada. Ketemu nggak sama si Yuni? Ketemu. Apa bilang adiknya? Dia bilang, ini Den kenal ke kawan Uni. Uni kalau bahasa Sumatera Barat kan kakak perempuan ya. Kawan Uni dari Jambi. Dia bilang, oh kata si Dendi, kawan Uni dari Jambi ini nih. Iyo katanya. Nah itu. Terus kata Ibu Yuni ngomong, kata Ibu Yuni ini, cuman itu dikenal ke itu, tak mungkin lah dikenal sebagai istri. Jelas sebagai teman si Rara, dia bilang. Bu, boleh nanya izin, Bu? Boleh. Ini kan pengakuan dari ibu korban sendiri bahwasanya ada adik ibu angkat si Erayani sempat komunikasi via video call untuk meyakinkan bahwasanya si Erayani adalah laki-laki. Itu gimana tanggapannya, Bu? Nggak pernah pesian. Nggak pernah video call. Nggak pernah video Jadi call. informasi yang disampaikan bahwasanya ini untuk meyakinkan bahwa dia adalah seorang laki-laki, ada campur tangan keluarga, gimana tanggapannya? Tidak benar itu. Iya. Nah, salah satunya juga ini Bu, mohon maaf Bu, sebelumnya mereka menyampaikan bahwasanya untuk meyakinkan pernikahan ini si Erayani sendiri menyebutkan bahwasanya, mohon maaf sekali lagi Bu, ini bahwasanya ibu saya meninggal dunia. Ibu dapat informasi itu enggak? Bahkan sampai ada acara 40 hari di rumah si korban untuk meyakinkan bahwasanya ibunya sudah meninggal, dan itu makanya dia meminta untuk segera menikah. Tanggapannya Bu? Nggak ada. Informasi itu nggak sampai Bu ya? Nggak sampai. Ibu dapat foto ini yang dia cepat-cepat menikah itu, diberikan sama si Rara. Ini untuk foto-fotonya. Itu waktu di Lahat ya? Bukan. Gimana nih, Bu? Di Jambi. Ini di Jambi, di Jambi, rumah. Ini Jadi yang dia bilang masih NA, penyekapan itu ini. makanya ibunya buru-buru menikah. NA itu mungkin sedang isi dari orang lain tahu, nggak mungkin kan si Rara. Jadi closing statement. Jadi Cepatlah orang tuanya Mungkin. menikah, nggak taunya dinikahkan perempuan selama 10 bulan. Mungkin sedikit lagi Bu, ini kebiasaan sehari-hari Erayani sendiri diketahui seperti apa Bu? Dari Biasa aja. biasa aja Bu. Memang orangnya kayak kabar, tapi biasa aja, dia biasa aja. Oke. Setelah mendapat ada kabar seperti ini, gimana Bu tanggapannya Bu terkait kasus ini Bu? Terkejut lah. Sampai pingsan itu. Mm-mm. Nggak mungkin, kan rasanya nggak mungkin anak saya seperti itu, nggak mungkin. Rasa nggak percaya, nggak mungkin. Berarti Ibu Rasa mimpi. mengetahui karakter atau mengetahui sebenarnya Erayani setelah kasus ini, sebelumnya tidak mengetahui bahwasanya. Tidak mengetahui. Ibu sedih, Bu, ya, anak ibu. Sedih, kadang nggak pakai hijab itu. Padahal Rara tuh pakai hijab dari kecil. Oh, ini Bu, Ibu kan si Erayani sendiri dititip ke ibu angkat Ibu. Nah, kapan terakhir atau sudah berapa lama tidak bertemu dengan Erayani? Sebelum kejadian ini Bu, apa masih intens ketemu? Jarang ketemu. Jarang. Waktu di Palembang itulah ketemu. Oke. Di Palembang waktu itu bulan 11 ngantar adiknya. Bu, ini kan dulunya Erayani berhijab. Kapan mulai ada perubahan penampilan? Terus kapan itu Nah, diketahui? setelah dia pulang, nah, ngaku ini rambut pendek, emang gerah mah. Dia bilang kayak Itu kapan Bu? 2020. Dia balik dari mana sebelumnya dia di mana Bu? Palembang. Oh, di Palembang. Iya. Terus balik ke Lahat dengan kondisi penampilan yang berbeda. Iya. Oh, oke Bu, terima kasih Bu. Dia tidak disekap ya, Bu, bahwa dia sudah senang dia. bertingkah seperti laki-laki tomboy itu Bu ya. Itu sejak kapan tuh? Kalau
kalau dia kira-kira ngomong? Ya baru tahu dia udah menikah inilah. 2021. Jadi 2021. si Erayani dan si Yani tadi dia menikah itu kan sekira bulan Juli 2021. Dari mulai menikah sampai akhir November dia bertempat tinggal di rumah orang tua Nur Aini yang dikenali. Nah, sekira Desember awal 2021 yang statement dia menyatakan 4 bulan di Lahat itu memang benar. Dari Desember 2021 sampai ke masuk awal Ramadan mereka selama bulan itu bertempat tinggal di Lahat, dan selama di Lahat itu si Erayani klien kami tersebut mereka tidak pernah apa ya, dalam artian si Yani Nur Aini ini tidak pernah disekap selama 4 bulan di sana. Mereka selama itu keluar berjalan karaoke, jalan-jalan ke mall, makan. Tidak disekap. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, selama di sana klien kami si Rara Yani tadi, Rara ini dia bertingkah laku sama seperti keadaan dia awal. Dia ini perempuan asli, perempuan tulen. Bahkan adik-adiknya, paman dan bibinya itu memanggil semua itu Uni dengan sebutan Uni. Itu pun di depan si Nur Aini. Nur Aini tahu itu. Inisial. Ya, NA. Saudari NA itu tahu. Dan selama dia hidup di Lahat selama 4 bulan, si Rara ini klien kami itu pada saat menjalankan ibadah sholat, Rara ini juga menggunakan mukena, dan itu diketahui oleh saudari NA. Bagaimana selama itu saudari NA menyatakan bahwa dia tidak tahu bahwa si Rara ini adalah perempuan. Mereka hidup bersama selama 4 bulan yang katanya disekap itu tidak benar, inilah buktinya. Tidak ada penyekapan, bahkan ada video, nanti juga akan kami share video itu, video dia karaoke di kamarnya Rara, ada beberapa video itu share juga. Jadi itu dulu. Oke, Pak. Berarti itu saat sholat pakai mukena itu berdua sholatnya atau gimana, Pak? Enggak. Sholatnya sendiri. Tapi dilihat langsung. Ya, saudari Ena melihat itu. Nah, selama di sana NA sendiri perilakunya gimana, Bang? Perilakunya biasa, kayak perempuan pada umumnya. Kalau manggil si Erayani sendiri, si NA ini gimana? Ada panggilan khusus kah, sayang atau sebagai gimana? Enggak tahu, kami enggak pernah ada manggil itu. Oh, komunikasinya jarang berarti. Jadi kamar terus. Kamar terus. Kalau Dia memang tidak pernah keluar makan pun diambilkan. Ini salah satu adiknya pun sering mengantarkan makanan. Mungkin karena penasaran, karena terlalu lama ngantar-ngantar aja, akhirnya adiknya ini pernah mengintip. Ngapain sih dia di dalam gitu? Pas diintip itu dia main handphone kayak biasa, main handphone. Ketawa-tawa, karaoke. Oke. Itulah perilakunya di sana begitu. Pekerjaan Raya ini apa sih? kerjanya dia bilang dulu kerja, tapi ya enggak ada kerja. Enggak ada kerja. Gimana, Bu, tanggapannya terkait ini kan sempat berbohong, bahkan kalau pengakuan dari si keluarga korban nih, bahwasanya yang begitu tega menyebut bahwasanya ibundanya itu sudah mendengar, memang sama sekali belum mendengar itu, Bu ya? Mendengar tahu itu si Era tuh dari keluarga Yuni. Oh, keluarga Yuni yang menceritakan bahwasanya Waktu kami kesana itu baik tadi. Keluarga NA. Iya, Bu, iya, Bu. Siap. Iya, Bu. Penangkapan oleh yang kepolisian itu kayak gimana? Waktu penangkapan. Iya, reaksi si NA sendiri gimana pada saat itu? Nggak tahu, Nggak karena tahu. waktu ditangkap itu di rumah temannya. Oh, Si ini Leni nama temannya. oke. Tapi emang Tinggal di sana. dibawa pertama ke Lahat itu emang di rumah kita. Di rumah kita langsung. Itu berapa bulan? Di rumah kita 1,5 bulan, terus di rumah yang Erayani, rumah temannya tuh 3 bulanan lebih. Nah, selama ini kan 1,5 bulan nih di rumah Ibu ya. Ada kejanggalan nggak pada saat itu, Bu? Komunikasi antara keduanya, Bu? Atau kebiasaan keduanya itu gimana?
juga ada kejanggalan. Nggak ada ya? Nggak ada curiga, Bu, ya? Nggak ada Nggak curiga. ada curiga karena teman biasa dia bilang kita kan kasihan, kita nggak ada bantu kan cuma pakai di badan kita belikan makan-makan. Untuk belanja. ruang tidur mereka sendiri dipisah atau selama ini selama 1 bulan lebih di sana satu kamar atau satu ruangan atau gimana, Bu? Kan cewek sama cewek ya, satu Iya. kamar nggak mungkin lah kita pisah. Karena temennya katanya tadi ya. Iya. Oke. Tapi si NA ini dia nggak ada protes gitu, dibilang. Iya, saat Ada Terima-terima aja, Pak. iya. NA juga tidak pernah memperkenalkan diri bahwa Bahwa kita sama adik ya. sebagai istri Oh, gitu. bahwa saya ini kakak ipar gitu loh. Dia nggak pernah. Nggak pernah. Dengan ibu juga nggak pernah manggil, Bu, saya ini menantu ibu, nggak pernah. Selama di sana sendiri tuh Bu ya, si NA ini keluar sendiri atau selalu sama Riani? Kalau selama ini dia keluarnya berdua. Oh selalu berdua. Makanya sejak persoalan ini agak mulai curiga di Jambi, mereka berdua ini pergilah ke Lahar. Itulah yang di bulan Desember. Oke. Oke, Bang. Coba, Bang. Oke, Tribuners, sekian keterangan daripada ibu dari tersangka Erayani, Tribuners. Terkait ini. Oh, tespek. Inilah yang mendorong Ibu NA buru-buru menikahi si Rara. Postingan. Ya Bu ya. Gimana, Bu? Terkait ini buru-buru menikahi si Rara. Tespek itu tujuannya apa, Bu? Pada saat itu. Positif. 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 Si NA. Oh jadi orang tua NA menyangka NA hamil. Sebelum kenal sama si Rara ini kan udah positif. Oh. Positif hamil. Iya, makanya cepat-cepat dinikahkan. Awal Rara ke rumah si NA sama Rara disuruh orang tua NA tidur sekamar. Makanya dicek. Dengan tanda kutip orang tua korban NA gitu tahu bahwasanya Erayani ini cowok, Iya. Cowok. Iya. langsung disuruh tidur sekamar. Iya, turut tidur sekamar. Dari situlah pamannya melangsungkan nikah siri, buru-buru nikah siri. Untuk tespek ini diambil ketika sudah nikah siri atau sesudah dia mereka dari kamar itu atau sebelum Saya sudah nikah siri ini. sudah nikah siri. Sudah beneran hamil, Iya, beneran hamil. ini tes PK Asli punya. Punya NA. NA. Keterangan dia ini NA yang megang. keterangan dia ini positif hamil itu dari mana, Bu? Apa berdasarkan tespek aja? Kalau dari Kalau itu keterangan kita nggak kita tahu tidak pasti. sampai ke situ. Wah. Cuman ini foto yang kita temuin. Tapi saya konfirmasikan ke Rara saat itu ini tes dari NA. Itu betul dia menerima. Nah, alasan si Erayani memberi tunjuk fotonya apa, Bu? Ini mereka berdua yang berfoto. Iya, apa alasannya? Apa ataukah Mungkin dia bahagia dia setelah Mungkin modusnya Ya. karena ada tespek itu dengan hasil positif, mereka mau minta dinikahkan. ya nah, itu modusnya gitu. ya Tapi dalam artian si NA ini modusnya sudah hamil duluan, ya makanya orang makanya tuanya diburu nikah siri gitu. ya Oke. tanpa melihat identitas si Rara. Kita juga nanti akan konfirmasi ke ketua RT karena kan pada saat nikah siri saya rasa ketua RT selaku ketua lingkungan kan tahu kejadian itu dan kami juga akan nanti konfirmasi Ya, juga akan bahagia mencari kok juga pembunuhnya. Kenapa masih dinikahkan juga tanpa Ya identitas? jalan-jalan ke air terjun. Ya bahagia tidak dibunuh di air terjun. Ya, itu fitnah itu. Satu lagi penegasan. NA ini tahu nggak dari awal Erayani ini perempuan? Kalau di area awal kan ngakunya kan laki-laki. Setelah mereka 10 bulan di kamar, seharusnya tahu. Tetapi pengakuannya dari awal sebagai laki-laki. Kenalnya Kalau versinya NA, dia tahunya Sebagai laki-laki ya. sebagai laki-laki dari media Tantan Ya, aplikasi Tantan. dengan profil laki-laki. Cuma selama 10 bulan yang baru terkuat. Oke. Oke, Bang. Tribuners, sekian informasi dari saya. Tribuners, saya Reton dan selamat sore Tribuners.